Halo, calon CEO. Ya, saya selalu memanggil penonton saya CEO karena saya doakan semoga kalian semua menjadi CEO di tahun ini. Pernahkah kamu merasa usaha sudah maksimal, kerja sudah banting tulang, doa juga sudah terpampang, tapi rezeki rasanya seperti ada di balik kaca? Kamu bisa melihat, kamu tahu itu ada, tapi entah kenapa tidak pernah benar-benar singgah. Banyak orang akan menyalahkan keadaan, ekonomi sulit, persaingan kejam, atau bahkan nasib yang katanya belum berpihak. Tapi pernahkah kamu berpikir sebaliknya? Bahwa bisa jadi bukan rezekinya yang menjauh, tapi kamunya sendiri tanpa sadar sedang mengirimkan sinyal-sinyal penolakan. Saya ulangi, bisa jadi kamu sedang menolak rezekimu sendiri. Dan di video kali ini saya mengajakmu untuk berhenti sejenak, bukan untuk mencari ilmu dari luar sana, tapi untuk bercermin ke dalam. Kita akan membongkar 7 sinyal diam-diam yang seringkali tersamar sebagai hal biasa, padahal itu adalah penghalang terbesar antara kamu dan kelimpahan. Siapkan hatimu karena beberapa di antaranya mungkin akan terasa menampar. Kita mulai. Sinyal pertama, seni menunda yang membunuh peluang. Coba ingat-ingat lagi sebulan terakhir ini. Apakah satu ide kecil yang muncul di kepalamu? Mungkin ide jualan makanan ringan, mungkin ide bikin jasa titip, atau sekedar ide untuk membereskan portofolio lamaran lama. Apakah ide itu sudah kamu lakukan atau masih tersimpan rapi di dalam pikiran dengan label nanti saja, masih belum sempurna? Ini sinyal pertama, kebiasaan menunda. Bukan penundaan biasa, tapi menunda karena kamu menunggu rasa siap yang tak kunjung datang. Pada dasarnya, rezeki itu adalah sebuah undangan, dan ketika semesta memberikan undangan lewat ide kecil, lalu kamu terus-terus menundanya, kamu sedang mengirim sinyal bahwa saya belum siap, tolong tunda dulu kiriman berikutnya. Ironisnya, kita sering berdoa minta rezeki, tapi saat benihnya datang dalam bentuk peluang kecil yang merepotkan, kita malah menendangnya. Ditendang jauh-jauh. Tanyakan pada dirimu sekarang, apakah peluang atau ide kecil apa yang sudah lama kamu abaikan? Bisa jadi di sanalah rezeki besarmu bersembunyi. Sinyal kedua, perasaan tidak pantas. Saya ini siapa? Masuk ke sinyal kedua, ini lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mematikan. Perasaan tidak pantas sukses. Pernahkah ketika ada orang memujimu, wah, hasil kerjamu bagus, kamu langsung membantah, ah, biasa aja kok, cuman kebetulan? Atau ketika ada tawaran proyek besar, yang pertama muncul di benakmu bukanlah semangat, tapi ketakutan. Aduh, saya sanggup nggak ya? Nanti malah mengecewakan. Di permulaan, ini terlihat seperti rendah hati, tapi di kedalamannya, ini adalah sinyal penolakan. Kamu mengibarkan bendera pada semesta, saya belum pantas menerima hadiah besar. Coba renungkan, jika rezeki adalah tamu, lalu setiap tamu datang kamu katakan, maaf, rumah saya masih jelek, apakah tamu itu tidak akan pergi? Perasaan tidak pantas ini seringkali berakal dari masa kecil, tapi kita tidak sedang menyalahkan masa kecil, kita sedang membangun masa depan. Mulai sekarang, ketika sesuatu yang baik datang padamu, latih dirimu untuk mengatakan di dalam hati seperti ini, saya bersedia menerima, saya pantas menerima.
Ini bukan sombong, ini kejujuran bahwa kita sebagai manusia berhak untuk hidup berkecukupan. Sinyal ketiga, racun lingkaran, nyaman di kandang yang salah. Sekarang mari kita bicara soal lingkungan. Seperti kata pepatah, kalau kamu tinggal di dekat penjual ikan, kamu akan ikut bau amis. Pepatah ini benar adanya. Apa isi grup WhatsAppmu? Setiap pagi gosip, keluhan, keluh kesah, atau saling menyemangati? Siapa 5 orang yang paling sering kamu ajak bicara? Apa obrolannya? Apakah membicarakan visi atau membicarakan keburukan hidup? Jika kamu merasa sudah bertumbuh, tapi lingkunganmu masih sama dan parahnya kamu merasa nyaman di sana, ini sinyal bahaya. Lingkungan yang negatif, tapi kamu pertahankan adalah sinyal bahwa kamu takut kehilangan zona nyaman. Bahkan jika zona itu meracunimu, kamu memilih dicintai oleh orang yang salah ketimbang bertumbuh dan berpotensi ditinggalkan. Padahal rezeki itu tidak betah di ruangan yang penuh dengan keluh kesah. Rezeki itu seperti tanaman, ia butuh tanah yang gembur dan udara segar, bukan tanah yang diracuni gosip setiap hari. Tanyakan pada dirimu, adakah satu lingkungan yang sebenarnya sudah tidak sehat, tapi kamu pertahankan hanya karena kamu takut sendirian? Sinyal keempat, teropong hitam, fokus pada kekurangan. Lihatlah dirimu saat ini. Kalau diminta menyebutkan hal-hal yang kurang, aku yakin dalam 1 menit kamu bisa menyebut 10. Tabungan kurang, koneksi kurang, kendaraan kurang, skill kurang, waktu kurang, dan lain sebagainya. Kamu hebat, kamu sangat terlatih untuk fokus pada kekurangan. Tapi bisakah kamu menyebutkan hal-hal yang sudah ada? 1 kakimu yang sehat, tanganmu yang masih bisa mengetik, 1 teman yang selalu ada, atap yang melindungimu dari hujan. Sinyal keempat ini adalah fokus berlebihan pada kekurangan. Masalahnya begini, energi itu mengalir ke tempat fokus kita. Jika fokusmu selalu pada lubang, maka seluruh energimu habis untuk menatap lubang. Kamu tidak punya sisa energi untuk melihat tangga di sampingmu. Rezeki seringkali datang dari arah yang tidak terduga, melalui sesuatu yang sudah kamu miliki. Tapi jika pikiranmu selalu menganggap apa yang ada padamu tidak cukup, bagaimana kamu bisa melihatnya? Mulailah menggeser fokus. Setiap pagi daftarkan 3 hal dalam hidupmu yang bisa menjadi pintu rezeki. Mungkin suaramu yang bagus, mungkin hobimu menulis, mungkin rumahmu yang bisa jadi tempat kos. Mulailah dari rasa cukup yang melimpah, bukan dari rasa kurang yang mencekik. Sinyal kelima, bunker ketakutan, selalu menolak perubahan. Kita tiba di sinyal kelima, menolak perubahan karena takut. Manusia itu paradok. Kita ingin hasil yang berbeda, tapi kita mati-matian mempertahankan cara yang sama. Kamu ingin menghasilkan lebih besar, tapi ketika ada tawaran untuk belajar skill baru atau pindah ke sistem kerja yang lebih menantang, apa yang muncul pertama kali? Alasan? Wah, ini ribet, udah nyaman yang sekarang. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ditipu gimana? Disinilah rezeki tersaing. Disinilah rezeki itu tersaring. Mereka yang berani mencoba hal baru meski ada risiko adalah mereka yang membuka pintu lebar-lebar. Sementara mereka yang tetap di bunker kenyamanan hanya bisa melihat rezeki lewat di depan jendela. Saya tidak menyuruhmu bertindak ceroboh, tapi jika setiap kali ada perubahan respon pertamamu adalah
Tidak. Maka pada dasarnya kamu sedang berteriak pada semesta, jangan ubah hidupku, biarkan aku di sini meski sengsara. Bukankah itu gila? Kita takut pada perubahan, padahal perubahan adalah satu-satunya cara rezeki bisa masuk dalam bentuk yang lebih besar. Sinyal keenam, parasit perbandingan menghabiskan energi. Sinyal keenam ini sangat akrab dengan kehidupan modern. Buka handphone, kita melihat teman lama yang memamerkan mobil, lalu geser lagi ada mantan yang sudah beli mobil atau beli rumah. Scroll lagi ada seseorang yang umurnya lebih muda tapi bisnisnya lebih sukses. Lalu tanpa sadar kita menghela napas dan dalam hati berbisik, kok aku gini-gini aja? Ini namanya energi habis di perbandingan. Perbandingan adalah parasit. Ia mencuri rasa syukurmu dan menyedot energi yang seharusnya kamu pakai untuk berkarya. Yang lebih berbahaya saat kamu iri pada pencapaian orang lain. Secara tidak langsung kamu mengirim sinyal ketidakpuasan pada semesta. Frekuensi iri adalah frekuensi yang aku tidak punya. Dan seperti yang sudah kita bahas, semesta menerima frekuensi itu dan memberimu lebih banyak. Alih-alih iri, ubah menjadi inspirasi. Katakan dalam hati, jika dia bisa, berarti ada jalannya. Berarti ini mungkin. Toh rezeki itu tidak seperti kue pie yang jika dimakan orang lain akan habis. Rezeki itu seperti udara. Ambil sebanyak mungkin, tidak akan berkurang. Jadi hentikan membandingkan bab 1 dirimu dengan bab 10 orang lain. Fokus saja pada bukumu sendiri. Sinyal ketujuh, instalasi bocor, tidak menjaga energi dasar. Akhirnya kita sampai pada sinyal ketujuh. Ini yang paling fundamental dan paling sering diabaikan. Kamu tidak menjaga energi dasarmu. Energi dasarmu adalah tubuhmu sendiri, pikiranmu, dan apa yang kamu konsumsi. Coba jawab dengan jujur. Bagaimana tidurmu? Apakah kamu sering begadang tanpa alasan jelas? Apa yang kamu tonton setiap hari? Apakah konten yang membangun atau konten yang penuh drama dan amarah? Bagaimana isi pikiranmu saat bangun tidur? Apakah langsung cemas atau penuh visi? Jika tubuhmu lelah, pikiranmu kacau, dan yang kamu konsumsi setiap hari adalah racun media sosial, bagaimana mungkin kamu punya energi untuk mengelola rezeki besar? Rezeki besar datang dengan tanggung jawab besar. Ia butuh fisik yang prima, mental yang jernih, dan hati yang tenang. Sebelum bermimpi memiliki jutaan, pastikan dulu dirimu cukup sehat untuk mengelolanya. Ini bukan soal olahraga berat atau diet, tapi soal kesadaran sederhana, yaitu menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh dan pikiranmu. Karena percuma rezeki sudah di depan mata jika operatornya, yaitu dirimu sendiri, sedang kelelahan dan tidak sanggup melihatnya. Jadi itulah 7 sinyal. Dan sekarang setelah mengetahuinya, apa yang akan kamu lakukan? Ingat, 7 video ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Tidak sama sekali. Tujuannya adalah menyadarkan bahwa kunci dari seretnya rezeki mungkin ada di tanganmu sendiri. Dan kalau kuncinya ada padamu, artinya bukanya pun ya ada padamu juga untuk membukanya, kuncinya. Mulai malam ini tidurlah dengan cukup, pilih satu ide yang selama ini kamu tunda dan lakukan langkah pertama besok pagi. Tinggalkan satu grup yang tidak bermanfaat dan ketika kamu bangun, ucapkan pada dirimu di depan cermin,
saya siap menerima. Karena rezeki itu tidak pergi, ia hanya menunggu sampai kamu berhenti menolaknya dengan sinyal-sinyalmu sendiri. Jika video ini membuatmu sedikit lebih sadar, aku titip pesan, bagikan ke satu orang yang sedang berjuang, karena bisa jadi dia juga tidak sadar bahwa selama ini dia sedang menolak rezekinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Buka pintumu, rezekimu sudah mengetuk. Wassalam.